Halo, selamat datang kembali di channel Intonasi Film. Siapkan diri kalian karena hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang bukan cuma tentang jurus-jurus mematikan, tapi tentang semangat tak terpatahkan, kehormatan yang direbut kembali, dan harga diri sebuah bangsa yang dipertaruhkan. Film yang akan kita bedah tuntas hari ini adalah Ip Man yang rilis pada tahun 2008 dan dibintangi oleh Donnie Yen. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita selami alur cerita film ini. Kisah kita buka pada tahun 1935 di sebuah kota yang begitu hidup, di mana setiap jalanan seolah bergetar oleh semangat kungfu. Foshan, Tiongkok Selatan. Suatu hari, ketika Ip Man sedang menikmati makan malam hangat bersama keluarganya, ia kedatangan seorang master kungfu yang baru saja membuka perguruan di Foshan, yaitu Master Liu. Kedatangan Liu ternyata sebuah tantangan terbuka untuk bertarung. Liu bahkan berjanji kalau sampai dia kalah, ia tidak akan memberitahu siapapun agar reputasi Ip Man tetap terjaga. Tentu saja Ip Man menerima tantangan ini, tapi sebelum bertarung, ia memilih menyelesaikan makan malamnya dulu bersama keluarga, bahkan mengajak Master Liu ikut makan. Ini adalah gambaran kesederhanaan dan sopan santunnya yang khas. Setelah makan, Ip Man masih santai menikmati sebatang rokok. Baru setelah rokoknya habis, ia bersiap. Sementara itu, seorang pemuda bernama Yuan diam-diam menyelinap dan menyaksikan duel legendaris ini. Dalam pertarungan itu, Ip Man dengan mudah menghajar Liu berkali-kali tanpa terkena satu pukulan pun. Liu tak berdaya menghadapi teknik Wing Chun sang master yang begitu cepat dan presisi. Setelah kalah, Master Liu memohon kepada Ip Man agar merahasiakan kekalahannya. Keesokan harinya, Yuan, si pemuda iseng itu, langsung menyebarkan berita kekalahan Master Liu kepada orang-orang di rumah makan milik kakaknya, yaitu Lin. Berita ini sampai ke telinga murid Master Liu yang membuat mereka marah. Karena berita itu membuat Liu mencari Yuan. Lin berhasil menenangkan Liu dan mempertemukannya dengan Ip Man di rumah makannya. Lin juga memberi pelajaran pada Yuan dengan cara memalukan, membuat Yuan kabur dari rumah, merasa harga dirinya diinjak-injak. Kapten polisi setempat, yaitu Li, datang untuk membubarkan keributan, namun malah mengacungkan pistol. Dengan satu gerakan tangan secepat kilat, Ip Man berhasil memblokir pistol itu, membuat Kapten Li ketakutan setengah mati dan mengakui kehebatan Ip Man. Malam harinya, setelah Ip Man memberikan pinjaman dana kepada teman lamanya, yaitu Chow Wing Chin, Lin datang dan menantangnya untuk sparring. Istri Ip Man, Ching, murka melihat suaminya selalu berkelahi. Namun, begitulah kehidupan seorang master yang dihormati di Foshan. Ketenangan di Foshan tidak berlangsung lama. Sebuah ancaman baru yang lebih besar tiba. Seorang master seni bela diri dari Tiongkok Utara yang juga ketua geng bandit arogan bernama Jin Sanzhou datang ke Foshan. Tujuannya adalah menantang semua master bela diri di kota itu untuk membuktikan superioritas aliran kungfu utara. Jin dengan brutal mengalahkan beberapa master, termasuk Master Liu dengan mudah, bahkan di depan umum. Ia tak segan menggunakan kekerasan dan perampasan. Setelah mengalahkan para master, Jin dan anak buahnya makan dengan congkak di warung mie sambil mengejek para master Foshan. Ucapan ini membuat si penjual mie naik pitam. Dengan berani, ia mengatakan bahwa Jin belum bertemu master terhebat di Foshan, yaitu Ip Man. Mendengar itu, Jin langsung bergegas ke rumah Ip Man, diikuti oleh warga yang ingin melihat kesombongan Jin dipatahkan. Sesampainya di sana, tanpa sopan santun, Jin menantang Ip Man berduel. Awalnya, Ip Man menolak, namun ketika Jin menghina Wing Chun sebagai kungfu perempuan,
Istrinya Qing langsung berubah pikiran dan memerintahkan Ip Man untuk menghabisi Jin. Ip Man pun meminta sebagian besar orang keluar dari rumah. Pertarungan pun dimulai. Jin menyerang brutal dengan kekuatan besar, tapi Ip Man tetap tenang, menghindari semua serangan dengan mudah. Bahkan ia memukul Jin berkali-kali tanpa kesulitan. Merasa kalah, Jin mengeluarkan pedangnya. Namun Ip Man tak gentar. Ia hanya menggunakan kemoceng sebagai senjata. Dengan teknik luar biasa, Ip Man berhasil menendang pedang Jin dan mengajarnya sampai tak berdaya. Jin yang tadinya arogan akhirnya mengakui kekalahannya dan pergi meninggalkan Fosan dengan malu. Setelah pertarungan itu, Ip Man menjadi pahlawan di mata rakyat Fosan. Para pedagang memberinya barang-barang gratis sebagai tanda terima kasih. Bahkan ratusan warga datang berbondong-bondong ke rumahnya ingin belajar Wing Chun langsung dari Ip Man. Dari sinilah kehidupan di Fosan berjalan kembali seperti normal. Namun kebahagiaan itu hanya sementara. Pada 7 Juli 1937, sirene perang meraung di seluruh Tiongkok. Invasi Jepang tiba, menghancurkan Tiongkok. Kehidupan warga berubah drastis dan mengerikan. Kemiskinan, kelaparan, dan kengerian perang merajalela di mana-mana. Pada Oktober 1938, tentara Jepang mengambil alih Fosan, menghancurkan kota, dan menjarah habis-habisan semua properti. Bahkan rumah mewah Ip Man disita sebagai markas militer Jepang. Ip Man dan keluarganya terpaksa tinggal di bangunan yang hampir hancur, hidup dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Istri Ip Man, Cheng Wing-sing, jatuh sakit karena kekurangan gizi dan hidup yang sulit. Ip Man, seorang bangsawan yang dulunya hidup serba ada, kini harus bekerja keras sebagai buruh di tambang batu bara untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Saat itulah Ip Man tersadar, ia tak bisa terus-terus diam. Ia harus bangkit dan melakukan sesuatu. Di tambang, Ip Man bertemu kembali dengan Lin. Mereka bekerja sama, berjuang untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sulit. Saat istirahat, Ip Man memilih menyimpan makan siangnya untuk keluarga. Lin yang baik hati pun berbagi makanan dengannya, menunjukkan ikatan persahabatan mereka. Lin juga sempat curhat tentang adiknya, Yuan, yang belum pulang, mengkhawatirkan nasibnya. Tiba-tiba, Kapten Lee, yang kini menjadi penerjemah untuk tentara Jepang, datang bersama Kolonel Sato, seorang perwira Jepang yang kejam. Mereka mengumumkan bahwa Jenderal Miura telah mendirikan arena pertarungan untuk menguji kemampuan para petarung Tiongkok. Hadiahnya 1 karung beras untuk setiap kemenangan. Lin langsung tergiur karena keluarganya kelaparan, tapi Ip Man mencegahnya, memperingatkan bahaya berurusan dengan Jepang. Namun Lin yang putus asa tetap bersikeras. Lin akhirnya tiba di arena. Ia melihat Master Liu memenangkan sekantong beras. Lalu Jenderal Miura turun ke arena, menantang 3 orang sekaligus. Lin bersama 2 pria lain maju. Miura dengan brutal mengajar mereka dengan teknik karate yang mematikan. 2 lawan Lin menyerah, tapi Lin meskipun babak belur terus bangkit. Ia menolak menyerah demi keluarganya. Namun Miura terlalu kuat. Dengan 1 pukulan terakhir, Lin tumbang tak bergerak. Ia meninggal di atas arena. Keesokan harinya, Ip Man kembali ke tambang dan menemukan kotak besi milik Lin berisi barang-barang pribadi Lin. Ia pun bertanya kepada Kapten Lee tentang Lin. Namun Lee bungkam. Terlihat jelas ada tekanan dari Jepang. Penasaran, Ip Man ikut ke arena dan menyaksikan Master Liu kembali bertarung. Kali ini Master Liu menantang 3 karateka sekaligus, tapi ia kalah. Saat ia menyerah, Kolonel Sato dengan kejam menembaknya mati di hadapan semua orang. Tidak ada lagi ampun. Ip Man mengepalkan tangannya, amarahnya memuncak. Cukup sudah. Dengan penuh kemarahan dan amarah yang tak tertahankan, Ip Man melangkah maju ke arena. Namun kali ini ia tidak hanya menantang 1 orang. Ip Man menantang 10 karateka sekaligus. Pertarungan pun dimulai dengan gerakan secepat kilat, pukulan Wing Chun yang presisi, dan tendangan mematikan. Ip Man mengajar para karateka satu persatu. Ia
bergerak seperti badai, tak ada satupun karateka yang bisa menyentuhnya. Dalam waktu singkat, Ip Man berhasil mengalahkan semuanya dengan brutal, kemenangan mutlak dan tanpa celah. Jenderal Miura terkesan, bahkan ia menawarkan lebih banyak beras, tapi Ip Man menolak. Ia hanya mengatakan, "Aku hanyalah pria Tiongkok biasa." Ini adalah pernyataan kuat yang membawa pesan kehormatan bangsa, bukan sekedar hadiah. Kapten Lee akhirnya mengungkapkan nama Ip Man kepada Miura. Setelah itu, Ip Man mengambil sekantong beras milik Master Liu dan memberikannya kepada keluarganya, sebuah penghormatan terakhir untuk temannya yang gugur. Ip Man akhirnya berhadapan dengan Kapten Lee. Dengan tatapan penuh amarah dan kekecewaan, Ip Man menyebutnya sebagai pengkhianat. Kapten Lee hanya diam, tak mampu membela diri, menyiratkan bahwa ia terpaksa tunduk pada Jepang. Sementara itu, Yuan, pemuda yang dulu sempat kabur dari rumah, kini muncul kembali. Namun sayangnya, ia kini telah bergabung dengan kelompok bandit Jin Sanzhou. Mereka merampas truk warga dan berniat merampok pabrik kapas milik Chow yang merupakan teman dekat Ip Man. Jin langsung menuntut uang, tapi Chow menolak. Jin pun mengajar Chow tanpa ampun. Putranya You panik dan segera kabur menuju rumah Ip Man meminta bantuan. Saat Ip Man tiba di pabrik kapas, Jin dan kelompoknya sudah pergi. Chow yang tergeletak kesakitan meminta Ip Man untuk mengajari mereka bela diri agar bisa melindungi diri sendiri. Ip Man pun setuju. Sejak hari itu, Ip Man mulai melatih Chow dan para pekerja pabrik Wing Chun. Mereka berlatih dengan semangat, bersiap untuk menghadapi Jin saat ia kembali. Di tempat lain, Jenderal Miura mulai kehilangan kesabaran. Ip Man tidak kembali ke arena. Miura murka. Ia memerintahkan Kapten Lee untuk mencari Ip Man. Kapten Lee menolak, tahu bahaya yang mengintai Ip Man. Namun, Kolonel Sato tak suka jawaban itu. Ia memukuli Kapten Lee tanpa ampun hingga akhirnya Kapten Lee terpaksa memberitahu keberadaan Ip Man. Jenderal Miura segera bertindak bersama Kolonel Sato dan pasukan Jepang. Mereka pergi menuju rumah Ip Man. Tentara Jepang langsung menodongkan senjata ke arah putra Ip Man. Saat itu juga Ip Man refleks berdiri di depan putranya, melindunginya. Namun yang lebih parah, Kolonel Sato mulai melirik istrinya. Saat ia hendak menyentuhnya, Ip Man menyerang. Sebuah pukulan keras menghantam wajah Kolonel Sato. Sato terpelanting tak sadarkan diri. Pasukan Jepang terkejut. Ip Man telah resmi menantang militer Jepang. Kapten Lee segera membawa Ip Man dan keluarganya bersembunyi di rumahnya karena kini Ip Man adalah buronan dan ancaman terbesar bagi Jepang. Keesokan harinya, Jin kembali ke pabrik kapas. Namun kali ini ia tidak lagi berhadapan dengan buruh yang lemah. Para karyawan yang sudah dilatih Ip Man kini siap melawan. Ketika Jin dan kelompoknya mulai bertindak kasar, para pekerja langsung melawan. Pertarungan pun pecah. Di tengah perkelahian sengit, Ip Man tiba-tiba muncul dan bergabung. Kelompok Jin semakin brutal, mengeluarkan kapak tajam. Namun Ip Man tak terhentikan. Dengan gerakan cepat, ia menghindari setiap serangan dan menjatuhkan bandit satu persatu hingga akhirnya hanya tersisa Jin dan Yuan. Ip Man mengajar mereka tanpa ampun. Jin dan kelompoknya melarikan diri, namun sebelum Yuan kabur, Ip Man mencegatnya. Ia menunjukkan kaleng milik Lin yang berisi layangan Yuan. Malam itu, tentara Jepang kembali ke pabrik, menyandra karyawan dan memukuli Chow. Ip Man muncul untuk menghentikan kekacauan. Melihat kehebatan Ip Man, Jenderal Miura kembali menawarkan, "Bergabunglah dengan Kekaisaran Jepang dan latih tentara kami dalam kungfu Cina." Namun Ip Man menolak dan justru menantang Miura untuk berduel. Demi menjaga kehormatannya, Miura menerima tantangan itu. Keesokan harinya, Chow berusaha membawa istri Ip Man keluar dari Fosan. Istri Ip Man menangis, khawatir ini pertarungan terakhir suaminya. Chow pun kembali ke Fosan agar ia bisa menyaksikan duel penting tersebut. Ribuan warga Fosan telah berkumpul. Kolonel Sato mengancam Ip Man
agar kalah, bahkan Kapten Lee membujuknya untuk menyerah. Namun, Ip Man hanya tersenyum tipis. Ia tidak peduli ancaman mereka. Baginya, pertarungan ini adalah demi kehormatan seni bela diri Cina. Ia bertekad mengalahkan Miura. Ip Man naik ke arena. Pertarungan sengit pun dimulai. Sejak awal, Ip Man langsung mendominasi, menghujani Miura dengan pukulan bertubi-tubi. Miura terdesak. Kolonel Sato mulai menggenggam pistolnya. Ip Man mengingat penderitaan rakyatnya, amarahnya memuncak. Dengan serangan terakhir yang brutal, Ip Man menghantam leher dan kepala Miura. Miura pun terjatuh ke tanah, tak mampu melawan lagi. Warga Fosan bersorak. Kemenangan Ip Man membawa harapan baru. Namun, saat Ip Man menoleh dan melihat istri serta anaknya di tengah kerumunan, Kolonel Sato menembaknya. Ip Man pun tersungkur. Darah mengalir dari bahunya. Kekacauan pun terjadi. Para warga marah dan mulai menyerang tentara Jepang. Kapten Lee yang selama ini bekerja untuk Jepang akhirnya berbalik melawan. Dengan cepat, ia merebut senjata dan menembak Kolonel Sato. Sato tewas seketika. Di tengah kekacauan itu, Chow segera membawa Ip Man dan keluarganya melarikan diri. Mereka berhasil keluar dari Fosan dan menuju Hong Kong. Beberapa tahun kemudian, pada 15 Agustus 1945, Kekaisaran Jepang akhirnya menyerah. Cina menang setelah 8 tahun dijajah, dan Ip Man, ia menghabiskan sisa hidupnya untuk mengajarkan Wing Chun. Bahkan salah satu murid terbaiknya adalah seorang legenda, yaitu Bruce Lee. Oke guys, itu dia alur cerita lengkap dari film Ip Man yang epik dan penuh makna. Bagaimana perasaan kalian setelah menyaksikan perjuangan dan pengorbanan seorang master seperti Ip Man? Apakah kalian ikut merasakan semangatnya untuk membela kehormatan dan keadilan? Jangan ragu ya untuk berbagi opini dan komentar kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Intonasi Film. See you!